Shalom Tiberias, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, imani bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita semua. Pertolongan Tuhan begitu nyata bagi setiap kita. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua lebih sungguh lagi. Sama-sama kita boleh kata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dengan imanmu, sama-sama kita boleh kata,
selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama kata, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan imanmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dengan imanmu sama-sama kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, dengan imanmu ku kan melihat
percaya kami ya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini iman percaya kami ya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami punya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Iman percaya kami ya Tuhan, setiap kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara pagi hari ini. Bersama-sama kita muliakan Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Gereja Tiberia, kita bersyukur pagi hari. Mari bersama-sama satu suara kita nyatakan
dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kami bersyukur Tuhan. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang teramat baik bagi kita semua saudara. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur bersama, boleh hadir, boleh beribadah di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kita lebih lagi masuk dalam ibadah kita saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, itu suara gembala kita saudara yang terkasih dari Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk tema minggu ini saudara, yaitu menyangkal diri mengikut Yesus. Romawi pertama 2 pembuka, di dalam nama Tuhan Yesus engkau yang memberi perintah langsung kepada Gembala Sidang Tiberias untuk membangun gereja yang besar dan penuh kuasa. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di surga. Romawi kedua, menyangkal diri mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri berarti mengikuti Kristus dalam Matius 16 ayat 21 hingga 23 dan ayatnya ke-24. Konteks ayat ini Yesus menegur Petrus karena Petrus yang awalnya mengatakan Yesus adalah Mesias tidak rela ketika Yesus harus menderita. Yesus mengatakan enyahlah iblis. Petrus lebih mementingkan apa yang manusia kehendaki, bukan kehendak Bapa. Kita bisa menjadi seperti Yesus dengan cara menyangkal diri dan mengasihi Allah dalam 1 Korintus 13 ayatnya ketiga. Yang kedua, menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran di atas segalanya. Yohanes 8 ayat 32, Mazmur 119 ayatnya ke-35. Penyangkalan diri yang terus menerus dan didasari oleh kasih kepada Allah akan membuat kita serupa seperti Kristus. Kebenaran dari Allah itu akan memerdekakan kita dan kita akan semakin mengikuti perintah Allah dengan lebih mudah, menjiwai dan jadi kebiasaan kita. Kebenaran dari Allah akan sangat kita sukai karena kita selalu menyangkal diri kita. Yang ketiga, menyangkal diri berarti disalibkan bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 6 hingga 7 dan ayatnya ke-8. Memikul salib adalah mematikan diri kita dari sifat-sifat duniawi, hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengikuti Dia. Roma ketiga, dengan minyak dan anggur kita disediakan hidangan penuh kebajikan dan akan diam di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 5 hingga 6 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Anak-anak Tuhan tidak akan kelaparan, tidak bangkrut, dan tidak miskin. Yang kedua, kepala kita diurapi dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Artinya kita penuh kemuliaan dan penuh kehormatan. Minyak urapan untuk memuliakan dan menghormati Allah dan manusia dalam Hakim 9 ayat yang ke-9. Yang ketiga, orang yang diurapi dengan minyak urapan hidupnya penuh dengan kebajikan dan kemurahan, lebih dari teman-teman sekutunya. Ibrani 1 ayat 9. Maka dijanjikan Tuhan akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dua penutup, mari kita berjuang untuk hidup yang suci, yang kudus, untuk sama-sama tinggal di sorga. Kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, pesan Tuhan yang begitu memberkati kita lewat suara gembala kita yang terkasih, kita boleh dengar pada pagi hari. Dan saat ini kita akan lebih lagi akan diberkati saudara lewat pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hatimu, mari datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan kerinduan untuk mencintai Tuhan selama-lamanya. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami. Kami tahu sebagaimana kami ada hingga pada pagi hari ini, bahkan sampai selamanya, itu semua karena kemurahan Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, terlebih keselamatan yang Tuhan adakan bagi kami yang berdosa ini. Kami mengucap syukur, kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami rindu memberikan diri kami seutuhnya untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Untuk itu kami cari kebenaran itu dalam firman-Mu yang sebentar kami akan dengar pada pagi hari ini. Tuhan, berkati setiap kami, berbicaralah ke setiap kami, bersabdalah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu dan percaya firman-Mu pasti berkuasa mengubahkan. Firman-Mu pasti berkuasa memulihkan setiap keadaan kami. Kami tahu selalu ada kemenangan, selalu ada mujizat dalam firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami yang percaya, ini iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu saudara pagi hari ini. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Tuhan, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sampaikan saudara, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi itu kami katakan pagi ini, Cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari dengan iman kita, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Tuhan, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu,
dan teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias, selamat pagi. Dan shalom untuk Tiberias live streaming di rumah kita masing-masing. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini dari kitab Daniel pasalnya yang pertama. Dan beberapa minggu ini saya merenungkan sejak kita merayakan hari Pentakosta, saudaraku, mengenai kuasa dari bahasa roh atau suka disebut sebagai bahasa lidah, dan mengenai mimpi, dan mengenai nubuat, dan mengenai penglihatan. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya karunia berdoa di dalam roh. Dan mari kita lihat kitab Daniel pasalnya yang pertama. Kita lihat ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Daniel 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat boleh tolong ditampilkan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Jadi Nebukadnezar mengumpulkan beberapa pemuda-pemuda Yahudi yang memiliki kualifikasi yang didaftarkan di ayatnya yang keempat ini, saudara, punya berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, ya, memiliki ilmu cakap dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-17, Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya percaya bahwa ada kuasa di dalam bahasa roh, dan itu berhubungan dengan hikmat, berhubungan dengan mimpi, berhubungan dengan pengetahuan. Dan saya membaca berbagai literatur, saudaraku, mengenai bagaimana para penemu-penemu besar di dunia ini mendapatkan penemuan-penemuannya yang luar biasa, yang mutakhir. Itu bukan di laboratorium kadang mereka menemukan, saudaraku, tapi dalam mimpi, atau tiba-tiba dapat ilham gak tahu dari mana, atau katakanlah istilah orang kadang-kadang wangsit dan lain sebagainya. Dan saudaraku yang terkasih, Pak Paraji dan Ibu terima Yesus. Sebelumnya mereka non-Kristen, tetapi sebelum mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka tidak begitu aktif di dalam mimpi, penglihatan, nubuat, dan mujizat. Dan yang pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus, pertama kali berbicara dalam bahasa roh adalah Ibu Gembala. Dan saya sering menyaksikan, ya, ketika kami terima Yesus pertama kali, kami adalah jemaat gereja Katolik yang taat, dan kami sangat menghargai, dan saya sampai sekarang juga menghormati saudara-saudara kita dan institusi gereja Katolik. Kita sangat menghormati karena kita berasal dari situ dari dulu sebelumnya, saudaraku. Ya, dan Papa Haji lebih menyukai, ya, gereja yang kalem, yang khidmat, ya. Dan pertama kali diundang ke gereja, kita ngomongnya dulu gereja tepuk tangan, saudara. Pertama kali datang ke gereja tepuk tangan, Papa Haji kaget. Ini apa ini? Ya, berangkat tangan, ya, terus pada tepuk tangan. Terus ada shikara laba-laba, saudara, ya. Bahasa roh. Ada sandal lama, sandal baru, ya. Sandal lama, sandal baru, Papa Raja kaget, ya.
Dan Papa Raji berikhtiar dalam hatinya ketika datang ke ibadah macam itu. Berikhtiar dalam hatinya, saya nggak mau datang ke sini lagi. Ya, ini ngaco ini. Ya. Tetapi besoknya ia dengar suara, ya Tuhan suruh pergi ke tempat itu. Dan itu adalah suatu ibadah, katakanlah pengenalan pertama terhadap Pentakosta dan karismatik. Dan yang pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus adalah Ibu Gembala, ya dari latar belakang Katolik, lalu kita terekspos kepada Pentakosta dan karismatik, dan Ibu Pariaji yang pertama kali mengenal baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan saya percaya itu adalah permulaan dari dunia mujizat, dunia mimpi, dunia penglihatan, dunia nubuat. Dan Tuhan tuntun mereka, saudaraku, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, lewat mimpi, lewat penglihatan. Saya teringat pernah saudara Pak Pariaji ini diundang oleh seseorang yang memiliki satu ruangan di gedung besar. Dan Pak Pariaji datang bersama dengan asistennya ke tempat tersebut, dan orang ini kelihatannya murah hati karena orang ini berkata, tempat ini, ruangan di jalan besar di Jakarta ini boleh dipakai untuk ibadah, Pak. Silakan pakai untuk ibadah tanpa biaya, gratis. Dan sepertinya itu too good to be true, ya. Sepertinya itu enak banget, ya, karena nggak perlu bayar. Pak Pariaji datang bersama dengan asistennya di lantai sekian, saudara, di gedung tinggi, di jalan besar di Jakarta. Dan sepertinya itu tuntunan Tuhan, karena sepertinya itu harus deal yang diambil, ya, karena itu bagus untuk gereja, sepertinya begitu. Tapi pas Pak Pariaji dan asistennya ke rumah, disambut oleh ibu, ya. Ibu Pariaji tanya, "Papa dari mana?" Ya, itu ada orang yang nawarin untuk kita boleh pakai gedung itu gratis. Dan itu sepertinya deal yang baik untuk gereja. Dan Ibu Gembala bilang kepada Bapak Gembala, ya, kemarin saya mimpi, Ibu Gembala bilang, saya mimpi Papa dan satu asisten ada di satu tempat. Tempatnya seperti ini dan interiornya seperti ini. Dan Bapak Gembala bilang, iya betul, saya baru dari sana tadi. Ya, dan interiornya dijabarkan, ya seperti itu. Lalu Ibu Gembala bilang, ya cerita di dalam mimpi itu, ya jemaat-jemaat itu seperti lompat, ya lompat dari lantai atas, seperti mencelakakan dirinya begitu, seperti lompat. Dan Ibu Gembala berkata, ya Papa jangan, kita nggak tahu apa alasannya Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih lampu merah. Ya mungkin orang ini ada maksud apa kita tidak tahu, walaupun sepertinya baik, walaupun sepertinya mau kasih buat gereja gratis, tetapi Tuhan sudah kasih no, Tuhan sudah kasih lampu merah. Tuhan bisa menuntun kita lewat mimpi, lewat nubuat, lewat penglihatan. Saya teringat, saudaraku, ketika Dmitri Mendeleev, dia menemukan tabel periodik elemen kimia, orang Rusia ini. Dan dia mendapatkannya betul-betul 100% lewat mimpi. Semua unsur-unsur, elemen-elemen di alam semesta didaftarkan dalam tabel periodik kimia. Dan Dmitri Mendeleev mengatakan bahwa semuanya dia lihat dalam mimpi, semuanya sudah pada tempatnya, semuanya jelas, semuanya sudah cantik, semuanya sudah rapi. Dia bangun dan dia tinggal nyontek saja dari mimpinya. Saya berdoa Tuhan limpahkan di antara kita hikmat pengetahuan lewat mimpi dan penglihatan. Karena jangan remehkan mimpi, jangan remehkan hikmat, jangan remehkan penglihatan. Tuhan bisa menuntun kita, saudaraku yang terkasih, lewat hal-hal tersebut. Ada seorang ilmuwan kimiawan terkenal yang bernama Kekulé, saudara. Kekulé ini yang menemukan
struktur molekul bensin. Ya, bensin yang kita pakai untuk isi mobil kita, bahan bakar mobil kita bensin, ya itu benzin. Ya, molekul bensin itu ditemukan oleh Kekule ini, seorang ilmuwan papan atas, ilmuwan yang sangat terkenal. Dan saya membaca bagaimana dia menemukannya itu lewat mimpi, saudara. Lewat mimpi. Jadi jangan remehkan yang namanya mimpi dan penglihatan. Roh Kudus bisa menuntun kita. Yang percaya katakan amin. Dan Kekule ini, ya dia berusaha untuk memecahkan misteri, persamaan dan formula-formula dari molekul, unsur-unsur yang terutama adalah unsur bensin ini, yang adalah bahan bakar mobil kita, bensin, saudara. Dan satu kali dia duduk di depan perapian di rumahnya, dan ya perapian menyala, ada api menyala, lalu dia ngantuk, ya dia di kursi malas, ya kursi goyang, akhirnya dia ketiduran sambil melihat perapian tersebut. Dan dia bercerita bagaimana ketika dia tidur, dia lihat api-api tersebut membentuk cincin, ya membentuk lingkaran. Dan dari mimpi tersebut tiba-tiba dia dapat ya aha moment. Siapa tahu bentuk dari enzim bensin ini adalah cincin atau lingkaran. Dia dapatkan terobosan itu dari mimpi. Tuhan bisa memberikan kepada kita ide-ide baru, terobosan-terobosan baru, hikmat. Saya berdoa setiap saudara dan saya, Tuhan memberikan terobosan besar. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya tidak ada yang namanya kekurangan uang. Saya percaya yang ada kekurangan ide, kekurangan hikmat. Dan Tuhan katakan, kalau engkau kekurangan hikmat, Yakobus katakan, mintalah kepada Tuhan yang memberi dengan murah hati. Jadi jangan minta tambahan uang atau deposito, minta hikmat. Karena kalau hikmat datang, semuanya akan mengikuti. Yang percaya katakan amin. Dan Kekule ini saudara, ya akhirnya hipotesanya dia adalah molekul bensin ini bentuknya seperti cincin, ya atau lingkaran, dan dites di laboratorium dan rupanya betul. Dan itu membuat suatu terobosan yang besar bahkan bagi teknologi. Jadi Tuhan bisa memberikan hikmat ya lewat mimpi, lewat penglihatan, dan Tuhan bisa memberikan kepada kita peringatan-peringatan di dalam hidup ini lewat mimpi, lewat penglihatan. Saya teringat juga saudaraku, ya pernah satu kali ada seorang yang tadinya non-Kristen tapi ngakunya bertobat, lalu datang ke Tiberias dan menghadap Papa Riaji. Dan Papa Riaji adalah orang yang penuh belas kasihan. Ketika orang ini menceritakan bagaimana dia bertobat dan lain sebagainya, dia ngaku bertobat, ya. Papa Riaji langsung berbelas kasihan. Dan Papa Riaji langsung, ya sudah kamu sekolah teologi saja. Ya saya bayarin, kamu sekolah teologi, ya. Dan Papa Riaji orang yang cepat ambil keputusan, orang yang berbelas kasihan, dan orang yang ngegas, saudara. Dia suka ngegas, ya. Tapi kalau ibu, saya lihat itu berfungsi sebagai remnya, ya. Dan ibu Pak Riaji bermimpi mengenai orang ini, bahwa orang ini berbahaya, tapi tidak tahu saat itu nggak bisa jelaskan, ya apa bahaya dari orang ini. Tapi ia menceritakan kepada saya dan kepada beberapa orang. Dan ibu Pak Riaji seorang istri yang baik, ya seorang istri yang tunduk kepada suami, apapun keputusan suami dia taat, walaupun ada seperti lampu merah, ada peringatan bahwa orang ini berbahaya. Dan saudaraku yang terkasih, ya lama kelamaan kelihatan wah sepertinya pertobatan ini yang dia ngakunya bertobat dan lain sebagainya itu sepertinya tidak tulus. Dan kami baik kepada orang ini, saudara, ya saya pun dekat dengan orang ini, dan bahkan saya pernah di Surabaya, kita share satu kamar, ya kita tidur dalam satu kamar, 2 tempat tidur, ya tentunya, dan saya berada di satu kamar tidur dengan orang yang Ibu Pak Riaji dapat peringatan
bahwa dia ini berbahaya. Ya lama-kelamaan akhirnya kelihatan sepertinya pertobatannya agak mungkin diragukan, karena dia keluar dari Tiberias, ya ke gereja lain, akhirnya ke gereja lain lagi, ke gereja lain lagi, ya, dan kabar terakhirnya adalah dia ditangkap polisi. Dan rupanya betul apa yang Ibu Pariaji mimpikan itu, saudara, bahwa orang ini sangat super berbahaya. Dan dia bukan penjahat biasa, ya, dia adalah kategorinya membahayakan keamanan nasional. Saya tidak bisa berbicara lebih lanjut karena sensitif. Saya tidak bicara lebih detail, tapi orang ini kategorinya adalah musuh negara, saudara. Dan saudara, dia punya maksud yang jahat untuk gereja, tapi puji Tuhan gereja Tiberias dalam perlindungan Tuhan selalu. Ya, kita dilindungi Tuhan tanpa kadang sering kita tidak sadar, saudaraku. Dan saya kadang-kadang nggak percaya, ya, bahwa saya dekat dengan orang ini. Dan saya pinjamkan mobil saya kadang, saudara, ya, dia sekolah teologi, dia pergi, dia pakai mobil saya, ya, dan bahkan pernah satu kamar dengan orang ini yang sekarang ditahan, mungkin seumur hidup, saya tidak tahu, saudara, karena kategorinya adalah sudah mengancam keamanan nasional. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kita. Jadi jangan remehkan mimpi, jangan remehkan penglihatan, saudaraku, dan itu dimulai dengan baptisan Roh Kudus. Dan ketika kita dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh memiliki bahasanya sendiri, saudaraku. Dan saya percaya bahwa setiap bahasa itu bisa membuka dunia yang lain. Ya, misalnya ekonomi punya bahasanya sendiri, ya, dan politik punya bahasanya, matematika punya bahasanya sendiri, punya jargonnya sendiri, punya istilahnya sendiri. Saudaraku, setiap disiplin itu punya bahasanya dan kosakatanya masing-masing. Dan firman Tuhan di sini mengatakan, ya, bahwa Daniel mengerti berbagai-bagai tulisan. Dia mengerti berbagai-bagai hikmat. Ya, bahkan dikatakan di sini, ya, dia belajar bahasa asing, bahasa Kasdim ini. Ya, dan dalam 3 tahun akhirnya akan menghadap raja. Ya, itu kenapa saya tergerak, saudaraku, di STT Tiberias kita membuka kursus bahasa Inggris dengan metode yang unik, dan kita bersyukur kepada Tuhan sudah ada banyak kesaksian, ya, mengenai mahasiswa-mahasiswa, murid-murid yang makin nyaman dalam berbahasa Inggris. Ya, saya tergerak, kenapa, saudaraku yang terkasih? Kita lihat Daniel dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia mampu berbahasa asing. Ya, dan Yesus pun mampu berbahasa asing. Ya, Yesus paling sedikit menguasai 3 bahasa. Dia menguasai bahasa Ibrani, karena itu bahasa yang digunakan untuk ibadah. Dia seorang rabi, tentu saja menguasai bahasa Ibrani. Dia menguasai bahasa Aram, dan bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari. Itu seperti dialek Betawinya Indonesia, ya, katakanlah seperti itu. Dan Yesus juga menguasai bahasa internasional saat itu yang adalah bahasa Yunani. Yesus bisa bercakap-cakap dengan nyaman bersama misalnya Pilatus, ya, Pontius Pilatus dan lain sebagainya. Ia menguasai bahasa internasional saat itu yang adalah bahasa Yunani. Jadi saya tergerak dirikan Tiberias English Course ini, kursus bahasa Inggris, saudaraku, dengan metode yang unik. Ya, karena kebanyakan kursus bahasa Inggris itu hanya menekan kepada grammar, kepada tata bahasa, kepada formula, teori-teori, dan itu membosankan, dan kemajuannya itu sangat sedikit, saudara, sangat lambat. Ya, tetapi kita mengetahui bahwa bahasa itu seharusnya bukan dipelajari di otak, tapi harus diserap seperti anak kecil. Ya, jadi seperti Alkitab katakan, kalau kita merendahkan diri seperti anak kecil, ya, kita tidak akan masuk kepada kerajaan surga. Jadi anak kecil itu menyerap bahasa, bukan belajar bahasa. Ya, dia menyerap saja. Dia nggak tahu grammar, dia nggak tahu tata bahasa, tapi dia dengar, dia tirukan. Dia dengar, dia tirukan. Ya, dan kebanyakan orang dewasa ketika belajar bahasa, ya, mereka malas untuk nirukan, malas untuk ngomong, karena baca saja dipikir cukup. Ya, dan saya baru dapati, saudaraku,
ya belum lama saya dapati ya bahwa rupanya saya bisa bagus baca bahasa Inggris, saya bagus baca, saya pembaca yang baik, tapi saya baru dapati saya pendengar yang buruk. Ya, saya pendengar yang hancur. Ya, ketika saya nonton film misalnya tanpa subtitle tersesat. Ya karena susah. Akhirnya ada teman yang terapi saya juga pendeta Lukas Verdi, itu jago bahasa Inggris, saudaraku, ya. Itu terapi kami diajarkan ya bahwa yang benar adalah bukan hanya baca tapi harus ngomong, harus tirukan. Karena ketika ngomong otak bukan hanya yang kerja tapi muscle memory. Ya, otak dari otot, ya. Otot tuh punya otaknya sendiri, Saudara. Dan ketika kita gerak, kita menyimpan informasi. Ya, sama-sama seperti ketika saudara naik sepeda misalnya. Itu bukan dengan otak, ya, itu dengan muscle memory. Itu dengan otaknya otot. Ya, otot punya kecerdasannya sendiri, punya otaknya sendiri. Saudara nggak bisa jelasin ke orang bagaimana saya naik sepeda, saudara nggak akan bisa jelaskan ke orang. Sampai orangnya harus terjun sendiri dan coba sendiri. Betul atau tidak, saudara? Ya, sama seperti berenang dan lain sebagainya, itu semua adalah otot, ya, atau otak dari otot. Dan ya, ketika engkau gerak, ketika engkau ucapkan, maka telinga lebih tajam. Ya, dan saya alami itu juga. Saya pendengar yang buruk, saudara. Kalau dengar buruk, kalau baca cakep, keren, bagus. Ya, tapi kalau saya dengar, akhirnya di terapi harus ngomong persis seperti yang kau dengar. Ya, ketika saya ngomong, makin tajam, makin bisa dengar. Ya, tanpa subtitle kadang-kadang sudah nyaman. Ya, jadi saudara terkasih, ya, saya percaya, ya, ada kuasa di dalam yang namanya bahasa. Ya, Daniel ini menguasai berbagai hikmat, berbagai tulisan. Saya percaya apalagi generasi muda, ya, harus menguasai bahasa. Kita berdoa Indonesia generasi muda diberkati Tuhan, lebih maju, lebih cerdas. Ya, dan saya percaya kalau populasi lebih cerdas dan terpapar bahasa Inggris lebih, saya percaya saudaraku yang terkasih, ya, itu akan mengurangi berbagai masalah ke depan yang harus dihindari, ya, terutama seperti radikalisasi dan lain sebagainya. Itu kalau orang berpikiran sempit, itu gampang untuk jadi radikal. Itu kenapa saya percaya, ya, penguasaan bahasa Inggris dalam populasi bangsa kita itu harus meningkat supaya lebih cerdas dan berpikir lebih luas. Karena kalau berpikir sempit itu bahaya untuk generasi ke depan. Orang yang berpikir sempit gampang radikalisasi, ya, gampang untuk dibodoh-bodohi misalnya. Sehingga saudara yang terkasih perhatikan, ya, Daniel yang dipakai Tuhan luar biasa, itu membangun bangsa, membangun negara sebagai seorang administrator negara yang luar biasa. Dan saya percaya penting bagi orang percaya untuk berdoa di dalam roh, walaupun kita tidak mengerti apa yang kita doakan. Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14, kita lihat ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk apa? Bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Ya, ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang misteri atau rahasia. Ya, jadi ketika seseorang berkata di dalam roh, saudaraku yang terkasih, ia harus berdoa supaya ia bisa menafsirkannya. Karena saya percaya kalau saudara berdoa, saudara tafsirkan bahasa roh tersebut, ya, itu bisa berguna untuk seluruh area kehidupan kita. Karena Tuhan mau kasih konsep, ide baru, hikmat, pengetahuan yang katakanlah itu masih dalam bahan bakunya atau masih mentah di dalam roh. Dan kita harus nantikan Tuhan, terus berdoa dalam roh dan berdoa supaya kita bisa menafsirkan
hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang lain. Kita lihat ayat yang ke-13, 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus apa? Ia harus berdoa. Supaya apa? Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, kita harus berdoa untuk supaya kita bisa menafsirkannya. Ya, karena rugi saudaraku kalau kita hanya bergantung dengan logika, akal, dan pikiran kita. Karena alam semesta ini terdiri, ilmu pengetahuan sudah mengkonfirmasi. Alam semesta ini terdiri dari berbagai dimensi. Bahkan 10 dimensi, 15 dimensi. Alam semesta yang kita hidupi, jalani sekarang ini. Saya bukan berbicara mengenai kehidupan yang akan datang atau akhirat, saya berbicara yang sekarang ini. Alam semesta terdiri dari berbagai dimensi dan sebagian besar dimensi tidak bisa terakses oleh panca indera dan akal, logika, pikiran kita. Kita hanya bisa mengakses 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Dimensi keempat adalah waktu, ya. Tapi untuk mempermudah saya katakan ada 3 dimensi yang kita bisa akses. Ya, ketika saya lihat mimbar ini misalnya, saya hanya bisa melihat 3 dimensi. Ketika saya lihat saudara, saya hanya dapat melihat 3 dimensi. Tapi bagaimana alam semesta ini sebenarnya? Bagaimana realita ini sebenarnya? Kita tidak tahu, saudara. Karena ada dimensi-dimensi yang lain yang tertutup oleh kita. Dan ketika kita berdoa di dalam roh, saya percaya ya Tuhan bisa buka dimensi yang lainnya. Ya, seperti kita dapat menerima signal dalam mimpi dan kita bisa dikasih peringatan untuk hal-hal yang akan datang. Ya, Ibu Pariaji sering bergerak ya di dalam mimpi, dalam penglihatan seperti yang saya katakan, beliau berfungsi sebagai rem yang sangat baik ya untuk Bapak Gembala, Pak Pariaji. Ya, karena Pak Pariaji selalu ngegas, ya dia selalu ngegas. Ya, tapi Ibu Pariaji berfungsi sebagai rem dan dia sering mendapat mimpi dan penglihatan. Saudaraku yang terkasih, bahkan Raja Salomo dia mendapatkan hikmatnya dari mimpi. Ya, dia dapatkan dari apa? Dari mimpi. Dan itu kenapa, saudaraku yang terkasih? Ketika kita berdoa dalam roh, kita sedang menggapai suatu realita yang kita tidak tahu. Ya. Dan mungkin kita merasa aneh karena kita juga tidak mengerti, tapi terus berdoa di dalam roh terus, ya. Dan di ibadah hari Minggu mungkin kita jarang lakukan itu, karena memang ya untuk di ibadah hari Minggu, misalnya karena banyak orang, mungkin orang dari luar bisa datang, apalagi live streaming. Kalau kita bahasa roh, nggak ada yang ngerti dan semua orang bingung, saudara. Ya. Dan memang yang dianjurkan oleh Alkitab adalah ketika engkau berdoa dalam roh, tafsirkan supaya orang bisa mengertinya. Kita lihat ayatnya yang ke-18, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan apa? Bahasa roh lebih dari pada kamu semua. Jadi Rasul Paulus berdoa dalam roh banyak banget, tapi in private, ya nggak di depan orang. Ya, dia dalam doa pribadinya saat teduhnya, dia doa di dalam roh. Lihat ayatnya 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang apa? Dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya, tapi mungkin dalam ibadah biasa, ya, dalam ibadah hari biasa maksud saya, bukan hari Minggu, ya hari biasa, yang sebagian besar adalah orang percaya ya yang datang, saya pikir tidak apa-apa. Ya, kita sama-sama kita berdoa di dalam roh dan kita menantikan Tuhan, ya, karena kalau di hari Minggu kadang saudaraku yang terkasih, apalagi live streaming, ya, orang yang non percaya itu juga bisa ikut nanti ya mengira ini ngomong apa ya dan tidak mengerti. Tetapi jangan remehkan, saudaraku yang terkasih, karunia untuk berbahasa roh. Saya berdoa Tuhan berikan kepada kita hikmat, pengetahuan, dan terobosan. Yang setuju katakan amin.
Itu kenapa ketika kita doa di dalam roh, saudaraku, kita sedang menggapai realita yang kita tidak ketahui. Ya, bahkan hal-hal yang mengenai masa depan yang belum terjadi, Tuhan bisa singkapkan kepada kita. Ya, dan Tuhan bisa beritahu kepada kita. Dalam bisnismu, dalam karirmu, saya berdoa ada terobosan, ada hikmat, ada ide-ide yang baru, yang engkau tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kau bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Kau bisa mengetahui apa yang harus direncanakan. Bahkan untuk tahun-tahun ke depan. Kau bisa mengetahui di dalam hati. Yang kau bisa mengetahui siapa yang harus engkau hubungi misalnya. Ya, dan siapa yang harus engkau dekati misalnya. Dan lewat mimpi Tuhan bisa kasih strategi yang baru, perencanaan yang baru. Ya, dan Tuhan bisa memberikan kepada kita, saudaraku yang terkasih, strategi-strategi dalam bisnis, dalam hidup, dalam karir, dalam profesi yang tidak terpikirkan oleh logika kita. Tapi Tuhan berikan bisa dalam mimpi. Dan di dalam mimpi, dalam penglihatan itu, saudaraku, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita. Sehingga jangan remehkan mimpi, nubuat. Jangan remehkan doa di dalam roh, karena di situ Tuhan bisa memberikan tuntunan. Dan satu mimpi saja, saudaraku, itu bisa memberikan hikmat untuk puluhan tahun ke depan. Ya, mimpi Salomo itu menginstall sesuatu, ada sesuatu yang di-download di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan sejak ia mimpi tersebut, ia memiliki hikmat. Kiranya Tuhan selalu menuntun kita lewat hikmatnya, pengetahuannya, lewat mimpi dan penglihatan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita, saudaraku yang terkasih, untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelumnya kita mau sembah Tuhan, urapilah kami. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Mari kita berdoa hari ini. Rohnya menuntun kita dan memenuhi kita, dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu depan Tuhan, katakan urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak. Katakan penuhilah kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan urapilah kami ya Tuhan. Urapilah, oh penuhilah kami, urapi kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu
Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat, dicurahkan, haleluya, dicurahkan di tempat ini, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat suaramu, sembah Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Kami muliakan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kami urapi kami. Angkat tanganmu dan bermazmur bagi Tuhan, sembah, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, Roh Kudus, penuhi kami, urapi, penuhi bencana ini ya Tuhan, penuhi bait ini ya Tuhan, penuhi bencana ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami puji, haleluya. Setiap saudara hari ini yang percaya bahwa ada kuasa di dalam mimpi, nubuat, dan penglihatan. Setiap saudara yang rindu lebih lagi untuk dituntun oleh Roh Kudus, bahkan lewat mimpi, lewat nubuat, lewat penglihatan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, sembah Tuhan, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Angkat suaramu dan bermazmur bagi Tuhan. Angkat suaramu dan pujilah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bermazmur bagi Tuhan. Angkat suaramu dan pujilah Tuhan dan sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi mimpi, nubuat, penglihatan dalam nama atas umat. Mimpi, nubuat, penglihatan, Roh Kudus penuhi kami, penuhi setiap sudut hati kami, kesadaran kami, bahkan bawah sadar kami, penuhi, angkat tangan dan sembah Tuhan, penuhi kami Tuhan, haleluya, haleluya, penuhi kami lewat mimpi, nubuat, penglihatan. Kau memiliki akses kepada dunia roh, dunia super dimensi, alam super dimensi. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Yesus, angkat suaramu dan sembah Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan.
berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh saksikan video berikut. Shalom Tiberias, saya sedang berada di gereja Gunung Tabor di Israel, tempat di mana Yesus dipermuliakan bersama dengan Elia dan Musa. Kita mengatakan Yesus berkata atau Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di sekolah tinggi teologi Tiberias saya mengajar mengenai ilmu hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Oleh karena itu saudara, kalau pengen tahu kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, akar katanya, latar belakangnya, kebenarannya, tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara dalam sekolah tinggi teologi Tiberias dan kita akan makin mengerti apa rahasia Bible Code di balik firman Allah. Saya percaya semakin kita mengenal firman Allah, maka semakin kita diperlengkapi. Daftarkan diri saudara segera dalam sekolah tinggi teologi Tiberias. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Saeran, saya seorang hamba Tuhan sekaligus tenaga pengajar atau dosen di STT Tiberias. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah homiletika atau ilmu cara berkhotbah. Dan di STT Tiberias, saudara akan diajarkan bagaimana cara menulis khotbah yang benar, menarik, efektif, dan tentunya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekalian ke STT Tiberias. Shalom saudara, saya Pendeta Elfri Sirait. Saya mengajak saudara semua untuk bergabung menjadi mahasiswa dan mahasiswi STT Tiberias. Di STT Tiberias, saudara akan dididik, diperlengkapi, dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang penuh kuasa. Di STT Tiberias, saya mengajar sakramen-sakramen gereja Tiberias. Saudara, gereja Tiberias identik dengan kuasa dan mujizat. Nah, saya akan mengajar yaitu bagaimana rahasia Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias, melalui perjamuan kudus dan minyak kurapan, dan sakramen-sakramen lainnya. Itu sebabnya saya mendorong kita semua, juga para orang tua, untuk bergabung di STT Tiberias, karena kita akan belajar yaitu bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi melalui sakramen-sakramen gereja Tiberias. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara, bergabunglah menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh bergabung di STT Tiberias. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Semua sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuh
menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, jaringan, setiap sel dalam tubuhku hari ini oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Setiap sistem sempurna, jantung, paru-paru, pernafasan sempurna, imunitas, antibodi sempurna, pencernaan, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kista miom, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana,
bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus dan lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita satukan hati, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari sama-sama katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit. Dan mari kita percaya, saudaraku yang terkasih, urapan Tuhan ada atasmu pagi ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami berdoa, bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, penuh kuasa dan mujizat, memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Juga kami doa beberapa gedung gereja yang dalam pembangunan, terutama di Bekasi, kami doakan cepat selesai dan rencana tahun depan bisa digunakan untuk ibadah, dan Tuhan cukupi semuanya dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan, Gereja Tiberias akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh Gereja Tiberias. Untuk di tempat ini kami serahkan Bro Yoris, Bro Sony, Bro Renaldi, dan rekan-rekan imam pemusik, juga tim singer dan adik-adik choir, usher, kolektan, greeters, guru-guru sekolah minggu, semua diurapi. Kami berdoa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Nya Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang,
pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yavarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha vayashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup.